Shalom, ibu-ibu, wanita Dibura yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Rabu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu selalu menghibur kami, menguatkan kami, menunjukkan jalan kepada kami semua. Sebentar kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Sebelumnya urapi kami, ampuni kami, kuasai kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami akan terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita sebagai ayat pokok di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah perhatikanlah dengan saksama. Memperhatikan dengan seksama berbicara tentang suatu tindakan yang terus-menerus mengawasi, mengamati, memperhatikan dan memeriksa secara teliti dan serius. Kalau kita sebagai ibu-ibu, kita mau berbelanja, pergi berbelanja untuk membeli sesuatu, kita tentu ingat satu slogan yang mengatakan teliti sebelum membeli. Demikian juga kalau anak-anak sekolah yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan yang sambil lalu atau sepintas, tentu saja hasilnya akan berbeda. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi yang diperhatikan dengan seksama adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Mengapa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup? Karena kita harus bertanggung jawab menjalani kehidupan sepanjang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab di dalam kita menjalaninya. Sebab apa? Sebab waktu yang kita jalani sekarang ini sedang bergerak menuju ke kekekalan. Dan kehidupan yang kita jalani sekarang ini memiliki dampak kekekalan tadi. Apa yang akan kita terima nanti di kekekalan itu adalah akibat atau dampak daripada apa yang kita lakukan atau kita jalani di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Saudaraku, perubahan-perubahan apa yang ada di dalam kehidupan kita itu harus kita cermati, harus kita perhatikan. Minggu yang lalu Bugem mengatakan harus ada respon yang benar di dalam kita menghadapi persoalan yang ada atau persoalan yang ada di hadapan kita. Memperhatikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi akibat masalah yang kita hadapi dan bagaimana kita menyikapinya atau meresponinya. Saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang dulunya tidak menjaga kebersihan, sekarang mereka menjaga kebersihan dengan begitu rupa. Kalau dulu orang-orang enggan untuk berolahraga, saat ini kita lihat orang berlomba-lomba untuk berolahraga, berjemur agar imun tubuh itu bertambah. Serangan COVID yang begitu luar biasa. Anak-anak Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi berteriak dan berseru kepada Tuhan.
Saudaraku, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan yang positif, perubahan-perubahan yang baik ini tentu saja harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tetapi kita juga harus waspada dengan perubahan-perubahan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku, banyak perubahan yang terjadi saat kita menghadapi situasi yang sulit. Tetapi lagi saya katakan, kita harus punya respon yang benar di dalam kita menghadapinya. Kembali kepada ayat pokok kita. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, tetapi seperti orang arif. Kalau seorang tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pengajaran, itu dikatakan sebagai orang bebal. Kalau orang bodoh karena tidak mengerti, dia bisa mendapat pengertian, mendapat pengetahuan sehingga dia menjadi orang yang tidak bodoh lagi. Berbeda dengan orang yang bebal tadi. Walaupun dia dikategorikan orang yang pandai secara akademis, tetapi kalau dia tidak bisa menerima pengajaran dan nasihat, dia dikatakan orang yang bebal. Firman Tuhan mengajar kepada kita semua untuk tidak menjadi orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mengajarinya agar dia dapat menghitung hari-hari hidupnya sedemikian. Dengan kata lain, Pak pemazmur sadar betapa terbatasnya waktu yang Tuhan berikan kepada dirinya, sehingga membuatnya selalu mengevaluasi secara terus-menerus kehidupannya, belajar bersyukur dalam setiap keadaan, belajar untuk terus hidup berkenan hingga menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan tadi beroleh hati yang bijaksana. Memang kehidupan ini adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Untuk terus menjadi baik, lebih baik, dan semakin baik. Di dalam firman Tuhan juga dituliskan atau digambarkan tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita baca di dalam ayat 24, kita baca dan kita bandingkan, Sobat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ayat 26 mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini, berarti sama ya, itu sama-sama dua golongan orang yang mendengar, sama-sama mendengar perkataanku ini, sumber yang didengar juga sama. Selanjutnya dikatakan dan melakukannya, ayat 24. Tetapi ayat 26 mengatakan dan tidak melakukannya. Yang satu sesudah mendengar
dia melakukannya, tetapi yang satunya tidak melakukannya. Yang melakukan digambarkan orang yang bijaksana, dikatakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi yang tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sekarang kita teliti ayat 25 dan 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sama persis ya, apa yang dialami oleh rumah yang sudah didirikan tadi. Rumah yang didirikan di atas batu dikatakan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang lain, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini kita tidak dapat menghindar dari apa yang namanya badai. Saudaraku, kita juga tidak bisa memilih badai seperti apa yang ingin kita hadapi. Aku tidak mau badai yang gede, aku mau badai yang kecil aja. Kita tidak bisa memilih. Mungkin suatu kali di dalam kehidupan kita mengalami hantaman badai yang besar. Kita tentu saja setelah mendengar, setelah mengetahui akan hal ini, kita ingin supaya rumah rohani kita dibangun di atas batu karang yang kokoh kuat. Iman yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang sungguh-sungguh sehingga saat kita menghadapi badai yang menghantam, rumah rohani itu tetap kuat. Kita punya iman yang sungguh-sungguh. Seorang hamba Tuhan menuliskan sesuatu yang indah. Iman itu bukan candu yang membuat orang melupakan realitas, tetapi kesadaran bahwa Tuhan sedang bekerja dalam realitas untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Kita punya Allah yang begitu memperhatikan kita, yang tetap beriman kepada Dia bahwa Tuhan sedang bekerja dalam realitas ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Sedikit puisi yang saya tuliskan di sana mengatakan, banyak hambatan yang harus dilalui, banyak onak duri yang bisa melukai, ada badai gelombang yang menghantam, hujan petir yang menyambar menakutkan, badai dahsyat yang mampu memporak-porandakan. Namun rumah rohani yang dibangun di atas batu karang Yesus akan tetap kuat, kokoh, bertahan. Ada dua hal penting itu yang menjadi pengharapan kita, bahwa badai itu tidak pernah menetap. Dengan kata lain, badai yang tidak pernah menetap itu suatu ketika badai itu pasti berlalu. Entah kapan kita tidak pernah mengerti. Tetapi kita punya Allah yang tidak pernah terlambat di dalam mengedangkan tangannya untuk menolong kita semua. Saudaraku, hal penting yang kedua yang harus kita perhatikan adalah setelah badai ini berlalu, menjadi seperti apakah kita? Menjadi seperti apakah kita setelah badai ini berlalu? Menjadi seperti apakah bangunan rumah itu yang didirikan, yang sudah mengalami hantaman badai, mengalami hantaman angin, banjir, hujan. Tetapkah berdiri kokoh atau roboh
Saudaraku, adakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersemangat di dalam kehidupan kita untuk kita tetap melakukan akan apa yang menjadi perintah Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana? Ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin loyo karena kekuatan kita hilang saat kita menghadapi badai kesulitan yang begitu dahsyat? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini semua tergantung dari apa yang kita perhatikan atau bagaimana kita memperhatikan akan kehidupan kita. Mari kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Bukan seperti orang-orang yang bebal, tetapi seperti orang-orang yang bijaksana. Sehingga rumah rohani kita tetap kokoh, kuat, berdiri. Puji Tuhan, Roh Kudus sendiri akan meneruskan firman ini kepada kita semua. Dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Roh Kudus memampukan kami semua agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengar akan kebenaran firman-Mu, tetapi melakukannya, mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di saat badai itu menerpa kehidupan kita, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kokoh berdiri, menjadikan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.